Anda masih bersama kami di Anyi Siang. Pemirsa, hari kedua pemberlakuan tilang elektronik, masih banyak pengguna jalan yang abai dengan aturan. Selain melewati garis pemberhentian di lampu merah, pengguna jalan juga tidak patuh mengenakan helm. Hari kedua pelaksanaan tilang elektronik atau ETLE di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat masih diwarnai berbagai pelanggaran aturan lalu lintas. Para pengendara masih abai dengan aturan yang berlaku, mulai dari berhenti melewati garis batas saat berada di lampu lalu lintas, memutar balik tidak pada tempatnya yang disediakan, hingga pelanggaran mengenakan helm dan kelengkapan berkendara. Para pengendara berkilah, mereka tidak tahu terkait penerapan tilang elektronik dan tengah terburu-buru. Nah, ini merupakan hari kedua penerapan ETLE skala nasional di DKI Jakarta. Untuk Jakarta ada 98 kamera CCTV yang terpasang, salah satunya di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Dan pemirsa, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memasang 98 kamera elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE yang tersebar di wilayah DKI Jakarta. Pemasangan kamera ini bertujuan untuk menindak pelanggar lalu lintas seperti pengendara yang bermain ponsel, tidak menggunakan sabuk pengaman, dan melanggar rambu atau marka jalan. Nah, pelanggar yang tertangkap CCTV akan mendapatkan surat tilang dan wajib membayar denda melalui website ETLE atau datang langsung ke Subdirektorat Penegakan Hukum. Jika pelanggar tidak membayar dalam waktu 15 hari, maka STNK akan dibekukan. Selain Jakarta, Kota Bandung juga melakukan uji coba tilang elektronik. Uji coba dilakukan mulai Selasa siang di 12 lokasi persimpangan dengan 21 titik kamera pengawas. Dengan diterapkannya tilang elektronik, tidak akan ada lagi penindakan secara konvensional yang dilakukan petugas di lapangan. Pengendara akan teridentifikasi melalui kamera pengawas dan surat tilang dikirim ke rumah pelanggar sesuai dengan registrasi nomor kendaraan. Bagaimana penerapan tilang elektronik di beberapa wilayah? Kita akan terhubung dengan rekan Armalina di kawasan Sudirman, Jakarta, dan juga Desi Juliani di Ditlantas Polda Jawa Barat. Kita ke Armalina terlebih dahulu. Armalina, apakah pengendara sudah mengetahui penerapan proses tilang elektronik di sana? Ya, Wilson, Deta dan juga pemirsa, di hari kedua penerapan ETLE di wilayah DKI Jakarta ini nampaknya masih banyak pengendara yang tidak mengetahui bahwa mulai 2 hari lalu ini sudah mulai diberlakukan ETLE berskala nasional. Di mana untuk di Jalan Sudirman sendiri, tempat saya berada saat ini, ada setidaknya 12 kamera CCTV yang akan memantau para pengendara yang melintas. Dan untuk keseluruhannya ini ada 98 kamera CCTV, di mana untuk fungsi kamera CCTV sendiri ini untuk menindak para pelanggar lalu lintas seperti yang tetap bermain HP saat berkendara, lalu juga tidak menggunakan sabuk pengaman, atau mereka yang melanggar lalu lintas saat berkendara begitu. Dan bagi para pelanggar ini nantinya mereka akan langsung dikirimkan surat ke rumah mereka untuk membayar sejumlah sanksi yang harus dibayar melalui website. Dan apabila mereka tidak membayar dalam waktu kurang lebih 14 hari, ini STNK mereka akan langsung diblokir. Untuk itu, bagi para pengendara ini juga diimbau untuk tetap mematuhi arus lalu lintas dan juga berkendara yang baik. Dan untuk mengetahui bagaimana proses dari tilang elektronik sendiri, sudah ada rekan kami Desi yang berada di Bandung. Ya, kalau Armalina melaporkan dari kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, dan sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda, ini dia control room atau ruang kendali dari ETLE yang berada di Ditlantas Polda Jawa Barat maksud kami. Dan ini bisa terlihat para pengendara yang melakukan pelanggaran, ini langsung akan terekam kamera pengawas. Dan untuk mengetahui seperti apa sistem kerja dari kamera tilang elektronik ini, kemudian juga apa saja pelanggaran yang termasuk atau yang terekam dari kamera pengawas ini, sudah bersama saya ada AKP Mangku Anom, Kanit Garsubdit Gakum Ditlantas Polda Jabar. Selamat siang Bapak, apa kabar? Mbak, baik. Boleh diinformasikan kepada masyarakat nih jenis pelanggaran apa saja yang terekam kamera tilang elektronik ini? Oke, per hari ini kami sudah bisa mendeteksi kurang lebih 15 jenis pelanggaran dengan 5 pelanggaran yang sudah tervalidasi baik. Kurang lebih ada di gambar, kita bisa lihat ada seat belt,
Ada helm, ada kecepatan, batas kecepatan, ada penggunaan handphone, dan lampu merah atau traffic light. Itu. Oke, dan kemudian sistem kerjanya nih seperti apa, Pak Mangku? Boleh ditunjukkan ya kepada pemirsa ya sistem kerjanya kita ambil satu gambar ya, untuk satu bentuk pelanggaran untuk kita selesaikan. Setelah dia mengambil satu gambar atau mungkin dari ini masuk ke workload, dia bisa menyelesaikan, merupakan pelanggaran terpilih. Nah, di sini akan terlihat orang atau jenis pelanggaran yang ada. Nah, di sini nanti akan kami melakukan konfirmasi pelanggaran. Setelah konfirmasi pelanggaran, kita akan selesai. Setelah ini orang tersebut apabila nomor handphone dari orang tersebut itu terdaftar, maka dia akan memiliki akan menerima SMS pemberitahuan bahwa dia telah melakukan pelanggaran. Dalam SMS itu ada kode referensi, di mana melalui kode referensi itu dia bisa memasuki portal web kami untuk menyelesaikan pelanggaran dengan melakukan pembayaran denda. Oke. Pak Mangku, ini kan jelas sekali ya dari kamera, jelas banget, super jelas. Ini teknologi apa sih Pak Mangku yang digunakan, Pak Mangku? Kita pakai LiDAR ya, jadi kita mendeteksi sebuah objek dalam satu frame itu tidak hanya dari gelombang radio tapi dari pencahayaan objek tersebut. Jadi jelas banget, kameranya kurang lebih bisa menangkap pelanggarannya itu dengan jelas sekali. Oke, tadi juga seperti kasih contoh ya, walaupun kaca film dari mobilnya gelap itu masih tetap terlihat ya, kurang lebih begitu, Mbak. Oke, Masih baik. bisa terlihat. Nah, setelah dari masa persiapan kemudian juga mulai diterapkannya si ETLE ini, efektivitasnya bagaimana Pak Mangku? Ya, alhamdulillah efektivitasnya cukup baik, Mbak. Karena memang tujuan dari ETLE ini tidak hanya untuk menangkap pelanggaran, tapi bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, bertujuan juga untuk mencegah kecelakaan, karena biasanya kecelakaan selalu diawali oleh pelanggaran gitu. Kurang lebih per hari ini kita sudah hampir 100.000 hasil capture dengan pelanggaran yang tertinggi kurang lebih ada di traffic light, hampir 40.000 sekian, dengan pelanggaran yang paling kecil menggunakan handphone kurang lebih ada 1.000. Oke, baik Pak Mangku, terima kasih banyak atas waktunya Pak Mangku sudah menginformasikan kepada kita tentang sistem dari si ETLE ini. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Terima kasih. Ya, Deta Wilson dan juga pemirsa, sistem ETLE ini untuk di wilayah Polda Jawa Barat ini masih dalam tahapan sosialisasi ya, sehingga masih terus disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak ada lagi pelanggaran lalu lintas, dan paling utamanya sistem ETLE ini diterapkan untuk menumbuhkan budaya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Wilson, Deta. Baik, terima kasih atas informasi rekan-rekan. Ada Desi dan juga Armalina. Wah, jelas sekali tadi ya. Muka terlihat jelas, nomor kendaraan terlihat jelas. Jadi harus patuh, jangan sampai tiba-tiba kita kaget dapat surat tilang datang ke rumah ya. Betul sekali, meski tidak polisi, ingat patuh itu kuncinya.